Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang saya bisa bertemu kembali dengan kalian di pagi yang menurut saya cukup redup ini. Enak dibuat mancal guling lagi ya, atau mancal selimut lagi nih. Tapi jangan ya, mari kita lipat selimutnya dan kita tata bantal dan guling. Tentu sebelumnya itu ya, sudah mandi, sudah sarapan, dan sekarang kita mulai belajar lagi. Ya, meskipun cuaca seperti itu, justru kita ambil positifnya, jadi enak, nggak perlu gerah. Ya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semoga apa yang kita pelajarin pagi ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi bekal kalian ya untuk mencari kehidupan setelah lulus kuliah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, ada yang sudah berhasil presensi lewat My Brilliant? Raise hand. Rizky sudah? Ya? Belum bisa, Pak. Alfian nggak bisa, Andri nggak bisa. Rizky ketua kelas bisa? Bisa, Pak. Loh, kok Rizky bisa? Dani tadi juga bisa. Bisa, Pak, barusan, Pak. Oh gitu. Ya. Kayaknya dia dibuka setelah jam apa? Jam kuliah mungkin ya. Atau mungkin karena pagi itu kemudian ngakses My Brilliant, jadi load-nya tinggi mungkin loh ya. Mungkin seperti itu. Jadi di refresh saja, jangan khawatir, dicoba aja. Kalau misalnya sampai pukul 7.45 masih belum bisa presensi My Brilliant, tolong ngomong di chat ya, atau raise hand ya. Coba nanti saya tambahkan mungkin toleransinya. Ya, Andri? Sudah bisa, Pak, barusan. Oke, kayaknya memang kalau pagi itu mungkin karena banyak yang akses, lemot mungkin ya. Oke, hari ini kita lanjutkan perkuliahan sosiologi komunikasi. Ini adalah pertemuan yang ketiga, ya. Pak Jrin, coba diusahakan lagi, ya. Karena kalau sudah ada yang bisa, ya kita hanya satu presensi, yaitu di My Brilliant, ya. Hari ini kita lanjutkan, ya. Kalau di kemarin di pertemuan kedua kita belajar tentang apa itu sosiologi komunikasi, hakikatnya, ya. Hari ini kita akan lanjutkan, ya. Setelah kita tahu bagaimana sih sebenarnya pentingnya sosiologi komunikasi, ya, dan bagaimana sih peran pentingnya tentang sosiologi komunikasi. Sekarang kita kembali ke agak mundur ke belakang, ya. Ini adalah sejarah lahirnya sosiologi komunikasi, ya. Jadi supaya kalian tahu, ya, bagaimana sih kok sampai muncul atau timbulnya sosiologi komunikasi. Ya. Jadi di pertemuan kedua kita kemarin mengetahui bagaimana peran pentingnya sosiologi komunikasi atau hakikat sosiologi komunikasi sampai multi level kajiannya, ya. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana sosiologi komunikasi itu lahir. Ya, gampangannya kalau kita lihat film gitu mungkin kita tahu sekarang perannya gitu, terus kemudian kita ingin tahu bagaimana sih dulu mulai sejarahnya, lahirnya sampai kemudian sampai sekarang. Tentu nggak mungkin tiba-tiba sudah sebesar dan bermanfaat seperti ini. Pasti ada sejarahnya, ya. Bentar, tadi ada yang minta untuk melihat apakah sudah ada yang bisa presensi atau tidak, ya. Memang lemot ya, memang bisa saya buka juga, tapi lemot sekali. Oke, sambil membuka itu, kita lanjutkan.
Sejarah lahirnya sosiologi komunikasi. Lahirnya sosiologi komunikasi. Nah, ini mungkin kalau mau digambarkan secara sederhana, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sosiologi khusus, tentang mulai lahirnya sosiologi ya. Pak, ini semuanya saya singkat aja, hanya sampai istilahnya secara garis besar lahirnya sosiologi komunikasi. Namun sebelum nanti setelah kita paham, nanti saya akan mundur lagi tentang sejarah lahirnya sosiologi itu sendiri ya. Oke, kita lihat di sini ya, ada seorang ilmuwan yang bernama Hegel yang dia punya pemikiran tentang konflik dan kritis tentang bentar. Ya, memang presensinya My Brilliant mungkin agak lemot ya. Ini saya bisa buka tapi lemot. Tentang dialektika ya dan filsafat idealisme ya. Jadi di konsep ini si Hegel ini melihat manusia, lihat masyarakat itu ada dua hal. Yang pertama tentang dialektika yang sifatnya dinamis, melihat bagaimana proses hubungan dinamika konflik dan kontradiksi. Siapa namanya Cak Jack ini ya? Kenapa tidak menggunakan akun kampus ya? Jadi dengan konsep pertama yaitu adalah dialektika dinamis ya, cara berpikir dan citra tentang dunia sehingga melihat proses hubungan dinamika konflik dan kontradiksi. Oke, saya review sebentar. Siapa yang masih ingat pengertian sosiologi kemarin? Kemarin sudah saya sampaikan beberapa pengertian sosiologi. Presensinya pakai My Brilliant ya teman-teman, karena My Brilliant-nya eksis ya. Sekali lagi presensinya, tolong ketua kelas diingatkan di chatting, karena presensinya My Brilliant eksis ya, jadi kita hanya satu presensi ya, My Brilliant. Kenapa? Ya, kenapa? Rizky, ketua kelas? Kalau misalnya udah di rekrut berulang kali tapi belum bisa gimana Pak? Oke, jadi solusi yang sekarang kita menunggu sampai pukul 8 ya. Ini saya sudah set mundur, saya buat toleransi sampai pukul 8. Untuk sementara sekarang ya, silakan kalian presensi pakai chat ya. Saya minta ketua kelas untuk merekap ya, merekap presensi yang ada di di chatting Google Meet ini ya sampai pukul 8 ya. Jadi tolong ketua kelas juga dicek ya My Brilliant-nya. Kalau misalnya sudah kamu sampaikan ke teman-teman berarti sekarang sudah bisa. Tapi bila mana sampai pukul 8 tidak bisa, berarti presensinya saya menggunakan yang dipakai ketua kelas. Saya ulangi sekali lagi. Karena sekarang mungkin masih ada kendala ya. Saya lihat sebenarnya bisa cuma lemot ya. Sekali lagi bisa tapi lemot ya. Karena mungkin pagi hari itu banyak yang akses barengan ya, normalnya mungkin hanya beberapa, ini kayaknya bandwidth-nya nggak di-set ya. Kalau mungkin harusnya dia tahu misalnya ketika pagi itu pas banyak yang kuliah pagi mungkin diatur. Ini contoh ya, saya ganti dulu ya. Sekali lagi sebentar, saya jadi nggak jadi beban yang lain, maksudnya jadi beban ketua kelas. Ini kalian bisa melihat ini Google My Brilliant ya. Ini contoh, Dimas sudah presensi, Andre sudah presensi, Dahrisal sudah presensi, ini sudah Ferry dan lain sudah presensi ya. Jadi dari 41 ini yang sudah presensi 22, berarti sudah lebih dari separuh. Ya, berarti ada yang bisa presensi. Karena memang bisa presensi, berarti kita hanya pakai satu presensi ya, yaitu menggunakan My Brilliant. Bila mana mungkin belum berhasil, kemungkinan masalah load ya, overload ya, loadnya sangat tinggi pagi ini karena banyak yang akses, tidak hanya mungkin kalian tetapi mungkin kelas-kelas yang lain ya yang ngeload juga, sehingga
relatif lemot. Ini bisa ya. Jadi presensinya tidak menggunakan chat ya lewat Google Meet ya. Karena bisa, tapi memang sudah saya beri toleransi mundur sampai pukul 8 ya. Saya set sampai pukul 8. Jadi silakan sambil dengerin saya buka Google sambil dengarkan Google Meet, mendengarkan saya di lewat Google Meet, kalian buka tabnya yaitu My Brilliant ya. Oke, saya lanjutkan. Ada mungkin yang disampaikan ketua kelas? Ya. Pak. Ya, kenapa Rizky enggak ya? Oke, jadi saya ulangi sekali lagi, karena tadi sudah saya tunjukkan bahwa tadi ada separuh kelas yang sudah berhasil presensi, berarti memang bisa. Kalau memang tidak bisa, itu kemungkinan bukan masalah servernya drop atau down, tapi kemungkinan load-nya tinggi. Ya, kemungkinan load-nya tinggi. Ya, sekarang aja ada 41 mahasiswa ya di kelas sosiologi komunikasi, mungkin di kelas yang lain mungkin juga lagi ngakses My Brilliant secara bersamaan, jadi loadnya mungkin lebih daripada 100 atau mungkin lebih daripada 100 sehingga beban bandwidthnya mengecil, jadi menjadi lemot ya. Kemungkinannya bukan masalah down tetapi banyak yang akses. Tadi silakan dicoba, sudah saya tambah toleransinya sampai pukul 8. Dan dengan demikian berarti presensinya tidak menggunakan chat ya. Jadi ketua kelas tidak perlu untuk melakukan rekap ya, rekap. Yes, betul Dan. Berarti harus mencoba terus ya Pak agar bisa masuk Brilliant, betul ya. Karena saya lihat bisa, cuma ya benar seperti yang kalian kira, yaitu lemot ya, lemot ya. Lemot ini kalau saya mikirnya ya, karena bisa saja waktu bersamaan itu banyak yang akses. Sedangkan bandwidth yang disediakan untuk server ini berbagi mungkin dengan akses-akses servernya Undika yang lainnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Tolong ketua kelas mungkin diingatkan lagi masalah presensinya, karena kalau saya sudah ngajar ini nggak kelihatan ya, apa namanya, nggak kelihatan chat atau nggak kelihatan apalagi buka WA nggak bisa saya buka lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini si Hegel mempunyai pemikiran tentang masyarakat. Yang pertama, masyarakat sifatnya adalah dinamis. Oh iya, tadi kan saya tanya ke kalian, lupa kalian. Apa pengertian sosiologi kemarin yang paling yang paling kalian ingat yang kalian mudah dihafal? Apa kemarin? Sudah lupa. Yang itu aja, yang pendapatnya Pak Selo Sumardian itu paling gampang hafal, paling gampang enaknya. Apa kemarin? Ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Tambah kurang satu. Perubahan sosial. Yes, betul. Ya. Jadi ilmu yang belajar tentang struktur, fungsi dan perubahan ya atau dampaknya. Jadi ini pertama di Hegel ini memikir bahwa masyarakat itu selalu begitu ya. Pasti ada struktur dan struktur ini memiliki fungsi dan fungsi ini akan berhubungan dengan struktur yang lain dan pasti ada namanya perubahan ya. Kalau bahasa lain mungkin dampak ya, karena perubahan itu bisa positif bisa negatif. Lah di sini sifatnya apa? Di sini yang dinamakan dinamikanya. Dinamika itu bergerak ya, seperti kampus kalian namanya dinamika. Tidak diam aja atau stagnan, tapi bergerak terus ya. Kadang naik, kadang tinggi ya. Seperti itu juga masyarakat ya. Kadang kelihatan seperti tenang, tapi suatu ketika kelihatan bergejolak ya. Dan maka selalu ada namanya konflik ya, yaitu. Ya, kemudian ada lagi pikiran dari Hegel yaitu idealis. Ya, idealis ini artinya masyarakat harusnya memiliki sebuah sebuah konsep yang jelas, artinya konsep yang begini yang harusnya ideal itu sesuatu yang menjadi idaman kita
Ya, ini yang dinamakan filsafat idealisme, ya, di mana harusnya seperti jadi itu yang mau diwujudkan, ya. Jadi kalau kita melihat di satu pihak ada sebuah idealisme yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi di dalam lapangan kadang-kadang idealisme ini tidak jalan, ya. Ya contoh misalnya biasanya yang idealis itu waktu kita masih muda, mungkin masih belum beban. Misalnya contoh idealisnya ketika kita masih muda, kalau bisa kita harus begini ya, bekerja itu nggak hanya sekedar bekerja, tetapi kalau bisa untuk membantu rakyat ya, memikirkan rakyat, memperjuangkan rakyat seperti itu. Tapi apa terjadi ketika sudah lulus bekerja, lupa deh dengan idealismenya itu, idealisme waktu muda ya. Nggak sampai mikir rakyat, tetangganya aja gitu aja mungkin nggak berpikir juga. Ya itu ya ini. Nah, dilanjutkan oleh Karl Marx ya. Karl Marx ini seorang sosiolog juga ya, yang dari Jerman. Ini melanjutkan dari pemikiran konflik tadi yang dinamakan dialektika ya. Ketika melihat bahwa di dalam masyarakat itu ada sebuah dinamika, di mana tadi saya bilang tadi ada fungsi-fungsi ya, di mana fungsi-fungsi ini berarti di dalamnya ada kelas ya, ada kelas. Maksudnya kelas ini tadi tuh yang kemarin sudah saya sampaikan, di dalam struktur ini untuk bisa bekerja, mereka struktur ini membentuk kelas-kelas ya. Misalnya contoh di dalam kelompok ya, di dalam kelompok misalnya suku, ini ada yang join, Alif Akbar. Ada suku misalnya, di dalam suku itu ada anggota ya, kemudian salah satu akan dipilih menjadi kepala suku supaya bisa mengorganisasi dan bisa dijadikan apa namanya solusi kalau ada permasalahan ya, perselisihan. Nah ini kan berarti kan sudah ada kelas ya, gampangnya kelas rakyat, ada kelas pemimpin, nah seperti itu. Ketika semakin modern, semakin kompleks, kelas-kelas itu semakin banyak ya, kelas-kelas itu semakin banyak, di mana biasanya justru terjadi konflik yang sangat luar biasa. Konflik yang paling atas inginnya tetap di atas terus, yang di bawah inginnya naik ke atas, dan ke atas ini supaya bisa tetap di atas, dia akan membuat sebuah membuat aturan atau apa yang kemudian bisa menekan yang bawah ini tetap bisa di bawah kayak gitu ya. Jadi contoh misalnya waktu di Eropa di abad pertengahan ya, ada orang kaya pemilik tanah ya, namanya lord ya atau bangsawan kayak gitu ya. Bangsawan ini memiliki tanah semua, memiliki tanah ya, karena tanah dianggap miliknya raja gitu ya, miliknya bangsawan tadi, misalnya sebuah kerajaan ini raja. Nah, tanah itu disewakan, gampangannya disewakan ke rakyat. Rakyat boleh mengolah, tapi harus nanti diberikan sekian persen kepada kepada raja, ya kan. Nah, raja ini suatu ketika supaya tetap bisa berkuasa, ya tentu dia harus punya pasukan. Nah, pasukan ini biayanya ya dari pendapatan tadi. Nah, supaya tetap eksis, supaya misalnya pasukannya tambah banyak, ya tentu mintanya tambah banyak. Nah, mintanya tambah banyak, rakyat ini kan semakin sedikit semakin berat ya, sudah harus kebutuhan macam-macam, dan mungkin hutangnya nggak hanya itu ya. Kalau kita lihat di film-film itu kan ada utusan dari tuan tanah minta upeti kayak gitu, mereka itu seperti belum dari yang lain ya, misalnya perampok atau apa. Itu contoh film Seven Samurai itu ya, Seven Samurai ya, Seven Samurai itu yang menggambarkan bahwa sebuah desa yang harus memberikan upeti, padahal dia sudah dapat kena upeti dari lord ya, bangsawan di situ. Yang ini adalah para perampok yang datang harus memberikan upeti, dia janji lagi akan datang untuk mengambil, tapi desa ini sudah capek diperas sana sini. Akhirnya dia mau menyewa samurai untuk untuk mengenyahkan perampok ya. Nah, itu dia nyewa samurai tapi uangnya nggak banyak. Samurai ini kayak apa ya, pasukan bayaran gitu, hanya cuma bisa menyewa 7, padahal perampoknya banyak. Yaitu bagaimana pusingnya samurai itu supaya sesuai tugasnya adalah bisa mempertahankan desa ya. Ini hampir sama di seluruh dunia, ini di Jepang, di Eropa pertengahan juga demikian. Nah, Karl Marx ini berpikir
bagaimana seandainya tidak ada kelas ya? Karena dengan adanya kelas ini akhirnya terjadi pengotak-kotaan ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagunya Roma Irama ya. Iya, karena contoh yang kaya anak-anaknya punya kesempatan untuk bisa kaya lagi, yang miskin nggak punya kesempatan, anak-anaknya juga kembali miskin ya. Bagaimana kemudian dihilangkan seperti itu ya. Nah ini makanya kemudian banyak kemudian terjadi seperti ilmuwan Habermas ini kemudian memiliki pemikiran kritis, yaitu merekonstruksi materialisme historis, membahas tentang kerja dan interaksi ya. Tadi dilihat bahwa yang muda idealis, yang tua sudah nggak bisa idealis ya, kayak gitu. Nah ini kemudian ditemukan, akhirnya dari situ kemudian timbul komunikasi, ya ini ilmu sosial ditambah teori komunikasi ya. Dari sini kita akan melihat bahwa paradigma sosiologi komunikasi pertama ada dua ya, ada dua paradigma. Paradigma yang pertama struktural fungsional sesuai teori sosiologi sendiri, yaitu struktur, fungsi, dan perubahan ya. Nah ini ahli-ahlinya atau ilmuwan yang mendukung teori ini atau yang mendukung paradigma ini ada Auguste Comte ya. Ini adalah pendiri ilmu sosial sebenarnya, ilmu sosiologi. Kemudian ada Emil Durkheim, ada Talcott Pearson, Robert Camerton. Ini kalau orang-orang yang agak modern. Sedangkan ada paradigma yang berpikir ada konflik ya, bahwa ketika masyarakat berfungsi tadi itu ternyata di dalamnya juga terjadi perselisihan. Nah konsep ini yang paradigma ini ilmuwannya yang mendukung ini ada Karl Marx, Habermas, dan Dewey. Auguste Comte melihat bahwa perubahan-perubahan yang disebabkan adanya ancaman terhadap tatanan sosial ya. Dampak negatif adalah konflik antar kelas dalam masyarakat karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya, nanti kita akan belajar lagi di pertemuan yang kelima. Insya Allah pertemuan pekan depan kita akan hanya belajar sosiologi. Kemudian setelah itu kita akan belajar lagi teori-teori sosiologi. Lupa kan kita bukan anak fisik kok belajar ya, supaya kalian memahami gampangannya kuat ya. Karena bagaimana juga sosiologi ini ya ada paradigma, artinya ada landasan yang melandasi pemikiran, sehingga baru kalau kemudian kita tahu sosiologi komunikasi ini kayak apa prakteknya, kita tahu sebenarnya ada landasan teorinya atau dasar pemikirannya yang kuat ya. Seperti yang bilang ini tadi, ya ada perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan yang disebabkan ancaman terhadap tatanan sosial ya. Ini belum sampai kita belajar tatanan sosial. Terus kemudian apa yang menyebabkan perubahan ya. Perubahan itu banyak sebenarnya, nanti justru mungkin bisa dijadikan tugas kalian atau WS kalian ya. Intinya yang jadi kajian kita ya. Perubahan-perubahan ini akan menyebabkan ancaman terhadap tatanan sosial. Tatanan sosial ini menjadi kacau ya, bahkan kemudian bisa bobrah ya. Dampak negatifnya bisa aja konflik antar kelas ya, karena hilangnya norma, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan hukum, tidak percaya dengan aturan, tidak percaya dengan norma, sehingga masyarakat namanya ya seenak, bahasa Jawa ini seenak udel, seenak sendiri ya, seenak perutnya sendiri kalau bahasa Jawa ya. Karena sudah kehilangan kepercayaan, terus kemudian juga tidak ada seseorang yang menegakkan ya, karena tadi konflik tadi orang-orang sudah nggak percaya ya. Kasus yang paling besar itu saat revolusi Prancis ya, waktu itu Louis ke-14 penguasa atau raja namanya Louis itu mereka hidupnya cuma foya-foya aja, padahal di saat itu masyarakat rakyat semakin miskin ya, kemudian capek ya, mereka kemudian memberontak ya, nggak peduli, terus akhirnya semua bangsawan itu ditangkap ya, tidak hanya ditangkap tapi kemudian dibunuh ya. Hukumannya ngeri sekali ya, yaitu di guillotine. Ada yang tahu guillotine itu apa? Ada yang tahu guillotine? Penggal. Ya, seperti apa bentuknya? Siapa yang tadi jawab? Dari atas. Oh, Daud ya. Bentuknya seperti apa, Daud? Pisaunya jatuh dari atas. Iya, betul ya.
Jadi ada pisau yang besar, ada relnya, ya, posisinya di atas turun ke bawah, ya. Jadi kayak apa ya, silet gitu ya, tapi besar gitu ya. Ada relnya, ya, diletakkan di atas, dipegang dengan tali, ditahan dengan tali. Terus kemudian orang diletakkan di bawahnya pas, mohon maaf, di tangan, pergelangan tangan sama di leher. Jadi kalau, aduh, Hukum pancung gitu dah Pak. hukum pancung kan pakai pisau ya biasanya, kan tangannya juga biasanya diikat di punggung ya, jangan cuma lehernya aja. Kalau ini tangannya juga ya, modelnya kayak seperti gini. Terus ini pas di kayak pas lubangnya itu pas leher sama pergelangan tangan. Pisau yang tadi dipegang dengan tali dilepas, ya kayak gitulah ya. Ini semuanya ya, para bangsawan nggak peduli ya. Kemudian akhirnya banyak bangsawan yang melarikan diri, tapi kacau lah di situ, kacau ya, karena hukum sudah nggak dipegang lagi dan tidak ada yang bisa menegakkan hukum dalam kekacauan itu peristiwa yang paling besar yang mungkin bisa tercatat dalam sejarah, di mana norma-norma sudah tidak dipegang. Ada lagi dulu di Rusia ya, yaitu revolusi Bolshevik ya, tapi kita sendiri juga mengalami sebenarnya ya. Di mana kira-kira menurut kalian? Peristiwa kapan kita kehilangan kepercayaan norma kemudian gak karu-karuan? PKI. Kenapa, Daud? PKI Pak, bukan? Ya, betul sekali. Kamu kok pinter? Kamu suka sejarah, Daud? Enggak, lumayan. Suka membaca kamu, Daud? Lumayan Pak. Wah, bagus kamu. Apa yang buku yang kamu suka yang terakhir apa? Belum ya Pak. Belum. Ya, betul sekali ya. Indonesia juga mengalami seperti itu, seperti zaman revolusi Prancis atau revolusi Bolshevik, yakni saat tahun 65-an. Saat itu masyarakat capek ya. Capek akhirnya memberontak, wis karena hukuman karena pengadilan wis hanya kekuatan senjata aja ya, mohon maaf ya. Bisa saja mungkin segolongan masyarakat datang ke rumah ngambil, wis gak nganggu nggak nganggu hukum, gak nganggu pembuktian, diseret di tengah sawah, kayak gitulah ya. Wis capek semuanya, berantakan gak karu-karuan ya, tahunan. Untung ya, siapa yang tadi raise hand tadi, Rizky ya? Ya Pak, ini ada anak-anak yang nggak bisa Pak absen di Brilliant, gimana Pak? Ini udah lebih dari jam 2. Oke, sebentar saya cek lagi ya My Brilliant ya. Menurutmu enaknya gimana, Ketua kelas? Mungkin dicoba dulu sampai jam 9 Pak, biasanya jam 9 itu udah bisa. Oke, ya. Ini saya juga lagi ngakses My Brilliant, juga lemot ini. Jadi saya nggak bisa ngeset lagi ya. Oke, usulanmu bagus sekali Ketua kelas ya. Ini saya juga putus ini. Saya akan mencoba untuk menarik toleransi sampai pukul 9 ya. Jadi kalian nggak usah panik dulu ya. Saya akan mencoba untuk mengakses My Brilliant, terus kemudian ngeset untuk memberi toleransi sampai pukul 9 ya. Selama ini kalian ikutin aja kuliah atau melihat instruksi dari kami, dari ketua kelas saja ya. Tapi nanti kalau pukul 9 saya juga nggak bisa ngeset toleransi yang belum presensi di My Brilliant, yang belum saja ya. Ini kalau skenario terburuk ya. Karena tadi saya lihat sudah separuh lebih ya. Separuh lebih sudah 20-an, mungkin yang belum mungkin sekitar ya 10 lebih lah ya. Itu yang belum bisa. Nah, nanti kalau sudah kita berikan apa-apa, silakan kalian presensi di My Chat, nanti akan direkap sama ketua kelas. Nanti akan saya rekap, saya gabungkan antara My Brilliant dengan chat. Ini skenario terburuk bila juga saya tidak bisa ngakses ini, saya juga ngakses My Brilliant juga lemot sekali ya, lemot ya. Ini nggak tahu kenapa kok seperti ini hari ini ya. Theo silakan. Mungkin Bapak bisa itu Pak, bacain Pak yang sudah ke absen itu siapa aja gitu. Ya itu tadi kan sudah saya buka kan. Tadi kan sudah saya buka kan tadi.
saya perlihatkan tadi ada lebih dari 20 berapa tadi itu, lebih lah kalau nggak salah. Kalau yang belum gitu Pak, Bapak Nah, nah ini masalahnya saya lagi juga buka, lagi lemot juga ya, lemot juga, siapa namanya, Theo ya, itu makanya saya tidak bisa ngeset juga untuk mundur karena tadi sudah saya set sampai pukul 8, sudah saya beri toleransi pukul 8, tetapi sekarang My Brilliant-nya juga saya sendiri tidak bisa ngakses ya, lemot, hanya berputar-putar terus ya. Entah kenapa ini My Brilliant-nya. Jadi tolong nanti saya diingatkan aja, ini saya tak melanjutkan kuliah, mungkin pas jeda itu tolong diingatkan, oh ini sudah bisa ini, oh ini apa, bentar saya perlihatkan, ini kemungkinannya memang overload ini atau bandwidth-nya habis ya. Bentar, ini saya tunjukkan, punya saya error-nya seperti ini. Nah ini, server unavailable, the server temporary unable to service your request due to maintenance downtime. Nah ini capacity problems ya, karena mungkin overload ya. Kemarin pas hari apa itu, hari Jumat itu, pas saya ngajar itu malah ya seperti ini kasusnya ya. Kenapa, siapa yang tadi ngomong Itu apa? Pak Briliannya emang Ya. error, masih error. Saya juga Iya. buka Pak. Betul. Saya juga ngaksesnya juga tadi itu keluarnya service unavailable ya. Saya akan mencoba lagi nanti sambil ngeset, tapi jangan panik dulu ya, belum waktunya. Ini saya buka bisa ini ya, kemungkinan tadi itu overload ya, overload, lemot lah gampang istilah saya. Kalau saya dulu istilah di web design itu lemot. Oke, saya perlihatkan. Ya ini makanya masalah presensi ini Bang, bikin recok, recoki kuliah. Ini saya sudah bisa, ya kalian sudah melihat ya. Nah ini, sudah lihat ya. Oke, saya settingannya saya ganti pukul 9. Cepat kok sekarang, sudah normal lagi. Oke, sudah normal lagi. Cepat sekarang, sudah cepat. Kemungkinan tadi itu ya kelas lain-lain itu mungkin juga seperti saya harus presensi pakai My Brilliant. Ini ya, silakan dilihat yang sudah presensi Alif, Gozi, Alvaris, yang belum Rexi, Henry, Ferdian, Andreas, yang sudah presensi Dimas, Dani, Andri, Fahrizal, Pace, Fernando, Ferry, Prane, Rizal, Rozi, ketua kelas, yang belum Stephen, yang sudah Kemal, Kevin, Theo, yang belum Furkon, yang sudah Kamelia, Alfian, Ainun, Edwin, Vicky, Dinunggal, Dani, yang belum Gerardus, yang sudah Akram, yang belum Raffi, yang sudah Pakwita, Dendi, Daneswara, Martin, Alivia, yang belum Pulung, yang sudah Daud, Satrio, yang belum Hendriko. Jadi yang sudah presensi 31, total 41, berarti yang belum presensi tinggal 10 orang. Ya, saya lihat kencang kok ya, kencang. Ini kayaknya barusan diberi bandwidth. Kan sebenarnya kalau saya dulu pegang server pas ada sebuah momen gitu, ketika saya lihat bahwa ada requestnya yang tinggi, saya akan request sama servernya untuk memberi web hostingnya untuk memberi bandwidth tambahan lagi. Jadi kuotanya saya tambahkan secara temporer ya, karena memang lagi butuh ya. Karena normalnya mungkin sepi ya, kayak malam kemarin juga, tadi malam ya juga lancar-lancar aja ya. Tapi ini karena mungkin pagi itu banyak yang presensi ya, karena mungkin bisa saja dosennya mungkin ya, karena hari ini ada vaksinasi, mungkin cuma dosennya suruh presensi aja, terus mungkin memberi tugas mungkin ya, sehingga kemudian banyak yang akses. Sekarang sudah pukul 8, kenyataannya cepat ya, cepat lagi.
Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan raise your hand, angkat tangan. Tinggal 10 saja yang belum presensi. Terus, ada masukan dari teman-teman lain? Saya nggak sempat melihat WA atau WA grup, WA Google Meet. Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Silakan presensi lagi. My Brilliant-nya sudah lancar. Oke, saya lanjutkan ya. Auguste Comte ya melihat bahwa perubahan-perubahan yang disebabkan ada ancaman terhadap tatanan sosial ya. Dampaknya seperti itu dan peristiwa konflik antar kelas hampir terjadi di seluruh dunia termasuk negeri Indonesia tercinta kita ya. Auguste melihat bahwa dampak tadi itu berakibat dua ya, statik dan dinamik ya. Statik ini adalah studi tentang hukum aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Di mana kalau ada aksi pasti akan ada reaksi. Reaksi akan ada bila ada aksi. Ya. Terus kemudian dinamika sosial, teori perkembangan manusia di dalam masyarakat terjadi perkembangan yang terus-menerus ya. Sebagai makhluk manusia ya. Manusia dibekali akal pikiran yang selalu kepingin menjadi lebih nyaman, lebih enak ya. Maka kemudian terjadi perkembangan yang terus menerus ya. Contoh misalnya dulu kita mau ke sebuah tempat harus jalan kaki, terus kemudian dengan kepintarannya kita menaklukkan hewan seperti kuda, sapi ya. Terus kemudian dibikinkan kayak rumah-rumahan, diberi roda sehingga bisa nambung lebih banyak, lebih nyaman ya. Tapi kemudian semakin berkembang, ada mobil, sekarang bahkan pesawat, ada kapal, udah macam-macam. Ini contoh perubahan ya. Dan perubahan ini ternyata ya juga memberi dampak ya. Contoh yang terasa masalah transportasi. Waktu saya pindah di perumahan ini, pasar dekat perumahan saya itu masih banyak itu andong ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi, satu pun juga nggak ada ya. Terus kemudian contoh di dekat perumahan saya itu ada orang yang memelihara kerbau. Dulu kan rumah saya masih banyak sawah itu ya. Itu dulu saya masih melihat bahwa kerbau itu masih ditarik pagi dan sore. Kalau pagi untuk membajak, kalau sore pulang ya. Dan saya lihat masih ada. Terus sekarang sudah nggak ada lagi itu kerbaunya, dan bajak sawah sudah pakai mesin. Ini contoh ya. Tentu kalau pakai mesin ya nggak terlalu ngerepotin. Ya kalau binatang kan masih ngerepotin, beri makan, bersihkan kotoran. Nah, ini kan tinggal beri bensin gitu aja. Ya. Nah, sedangkan Emile Durkheim melihat bahwa mengapa masyarakat dengan keberagamannya tetap bisa hidup bersama. Ya. Karena kuncinya ada 3 ini. Ya, ini adalah solidaritas, sosialisme, dan evolusi masyarakat. Apa itu solidaritas atau dalam bahasa lainnya integrasi? Karena masyarakat itu mengutamakan keteraturan masyarakat, ya. Nanti di pekan depan mungkin akan kita lihat lebih detail. Intinya sebenarnya ketika masyarakat membentuk struktur, ya, membentuk fungsi-fungsi yang di dalamnya, struktur yang memiliki fungsi, ya, terus kemudian melakukan proses, ya. Ketika ada sesuatu yang nggak jalan di sini, yang lain akan berusaha untuk mengantisipasi sehingga tetap teratur gitu loh ya, tetap teratur, nggak bisa kacauan itu terus menerus. Karena mungkin masyarakat ya mungkin capek ya dengan ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, ketidaksamaan, berusaha untuk teratur ya. Contoh waktu Perang Dunia Kedua kita lihat hancur perang-perang seperti itu ya, masyarakat juga capek, kepinginnya damai ya. Ketika sudah damai ya mereka kemudian yang memperbaiki ya sekarang sudah aman lagi. Contoh yang sekarang lagi, ya ini saya senang mengajar di semester sekarang ini, karena ada contoh yang benar-benar kalian bisa merasakan. Kalau tadi saya cerita misalnya revolusi Bolshevik, revolusi Prancis ya, mungkin agak susah. Tapi kalau sekarang misalnya contoh karena ada pandemi, ini ada struktur yang tidak berfungsi, ya. Contoh pendidikan, ya pendidikan nggak berjalan ini, nggak boleh bertemu tatap muka. Berarti kan prosesnya nggak jalan, fungsinya tidak jalan.
Nah, ini kan nggak mungkin masyarakat seperti itu. Akhirnya Pak ngakalin dengan menggunakan kuliah daring. Seperti kita lakukan ini ya. Saya melihat kuliah daring ini ada plus minusnya. Ya ini salah satu masyarakat berusaha untuk tadi supaya tetap hukum aksi reaksi tetap kemudian berjalan ya. Terus kemudian sekarang masih ada pandemi ya. Ya masyarakat menciptakan lagi yaitu vaksin. Insya Allah nanti setelah ngajar saya akan ke puskesmas ya bersama teman-teman dosen lain untuk divaksinasi. Ini supaya apa ya, kita supaya tetap nyaman gitu, nggak enak seperti ini. Ini banyak fungsi yang tidak jalan dan ini tidak nyaman, dan kita sudah hampir 1 tahun juga mengalami ketidaknyamanan ya. Pergi-pergi juga banyak persyaratan, saking banyak persyaratan ini nggak usah lah keluar kayak gitu. Bahkan tahun kemarin kita nggak boleh mudik misalnya ya. Bioskop juga kabel nonton, makanan juga dibatasin ya. Sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya ke McDonald ya. McDonald itu satu meja panjang itu yang biasanya bisa 6 orang itu kemarin cuma ditempatin 3 orang, 2 di pojok dan depannya cuma 1 orang. Ketika saya saya ngajak lagi 1 gitu, langsung petugasnya marah gitu. Pak, ini cuma hanya 3 orang, kursinya jangan dipindah-pindah. Betapa tidak nyaman ya. Kita kemarin ada 5 orang ya, jadinya satu meja 3 orang, lainnya masih di meja yang lain ya. Ada meja itu 2, yang satu tempatin 1, ada meja lagi tempatin 1. Bayangkan untuk 5 orang kita pakai 3 meja ya, betapa enggak menyenangkan. Makanannya itu susah baginya. Kalau dulu kan 5 orang dalam satu meja tadi yang isinya 6 ya, normalnya 6 sudah cukup, makanan bisa ditarik-tarik sana sini ya. Ini masyarakat ini berusaha untuk mencari keteraturan lagi ya. Nah, Emil Durkheim melihat bahwa mengutamakan keteraturan masyarakat. Contohnya apa ya? Bentar, ini ada yang chatting ya. Chatting atau apa ini? Iya, tadi kok ada suara dung. Oh ya, Rizky, ketua kelas, monggo. Pak, statusnya absen tuh masih tanda tanya, Pak. Statusnya absen tanda tanya. Iya, ini punyanya Henry masih tanda tanya. Nggak paham. Kayak apa namanya, kayak itu loh Pak, belum waktunya gitu loh Pak. Loh, kan sampai sudah saya set itu, sampai sampai pukul 9 ya. Selama pukul 9 masih bisa presensi ya, masih bisa presensi ya. Harusnya masih bisa ya, tidak saya set Tapi bisa. ini tanda tanya Pak. Dicoba aja lagi. Siapa sih namanya? Henry Arianto sama Steven Hernandez. Nah, coba lagi ya, harusnya bisa. Itu kan kayak toleransi aja saya perpanjang. Siapa namanya? Siapa ketua kelas? Steven Hernandez sama Henry Arianto. Stefan. Tulisannya gimana nih? Stefanus. Steven Hernandez Pak. Pakai F. STVEN Fernandes. Siapa? Fernandes. Oh ya, ini belum presensi. Sama satunya? Sama Henry Arianto men. Henry. Oh ya, belum juga. Silakan dicoba lagi aja ya. Tanda tanya ini karena memang belum submit ya, jadi sama sistem masih bingung ini. Silakan, masih bisa itu ya, dicoba aja ya, bisa. Karena tadi itu sampai pukul 9 sudah saya set sampai pukul 9 ya. Ini sudah nambah ini 32. Tadi kan terakhir saya lihat tinggal 10 ya, tinggal 31 kan, tinggal 10. Ini sudah nambah 32, berarti Cak ngomong tadi ada yang berhasil lagi 1 ya. Oke, mungkin dicoba lagi aja siapa, Henry sama Fernandes ya. Kenyataannya saya bisa buka dengan cepat kok ya. Oh, cepat ini, nggak kayak tadi lemot ya. Sekarang sudah cepat ya, berarti gak ada masalah. Loh kan, cepat kan, cepat ini, gak ada masalah.
Karena tadi itu sudah lebih dari pukul 8 memang, karena pukul 8 otomatis sama sistem kalau nggak ada, sebenarnya semuanya kalau tadi saya lihat ya, saya perlihatkan ke kalian, semuanya pasti tanda tanya karena memang belum diisi ya. Kecuali saya set ya, saya beri waktu misalnya sampai pukul 8. Ketika dia nggak presensi yang awalnya tanda tanya, terus kemudian saya minta sama sistem yang tidak presensi otomatis jadi A gitu, itu bisa. Dulu saya set seperti itu ya. Kalau sudah A itu susah diganti ya, meskipun tetap bisa ya, tapi kadang-kadang mahasiswa sudah panik duluan karena kok sudah di set A ya gitu, padahal yang set itu sistem ya, karena waktunya habis ya. Sekarang karena teman-teman padahal seharusnya sudah biasa ini, karena sudah hampir 1 semester ini kita menggunakan My Brilliant. Iya Pak, tapi ini tadi punyanya Henry, saya login pakai HP saya juga masih tanda tanya Pak. Oke, kalau punyamu nggak boleh, pakai HP-mu nggak boleh. Kan sudah kemarin saya omongkan, nggak boleh titip absen. Kamu Nggak, kan sudah Pak. titip HP-mu. Maksudnya itu apa namanya, cuman ngecek Pak. Iya, nggak Saya bisa kamu nggak bisa. Karena ini di sistem ini sudah di set ya. Kalau orang sudah absen di HP itu dipakai untuk 1 orang, nggak boleh absen lagi untuk orang yang lain. Melihat pun juga nggak boleh. Sebenarnya juga bisa saya matikan juga sih. Oke, saya matikan ya. Karena memang kadang-kadang kasusnya seperti itu ya. Kemarin pertemuan pertama, pertemuan kedua saya matikan ya. Saya matikan. Nah, sekarang saya hidupkan ya. Kayak tadi ini contoh ya. Ini kalian melihat ya, prevent student sharing IP address ya. Kalau kita melihat prevent student from using the same device ya. Jadi satu HP kamu tadi sudah digunakan sama Rizky, terus kemudian melihat punyanya siapa, Henry misalnya, nggak boleh. Ya, in time using IP address to take attendance for other user. Ya, jadi ini istilahnya titip absen kalau saya istilahnya. Ya, ini sudah saya set no, harusnya bisa. Ya, makanya saya bilang kemarin tolong jujur ya, sebenarnya pertemuan pertama, pertemuan kedua saya beri kesempatan. Jadi sistem ini sudah bisa sebenarnya mengatur bahwa tidak bisa titip absen ya. Jadi kalau sudah satu device ya, laptop saya ini untuk presensi, kemudian sebut presensi siapapun nggak bisa. Ini saya matikan ya, berarti mungkin bisa presensi siapapun, bisa mempresensikan siapapun ya. Tapi untuk sekarang ini ya, sudah saya sampaikan, saya minta kejujuran kalian ya. Tapi di sistem saya sebenarnya bisa ya, cuma pasti ada kasus ya. Pengalaman semester kemarin itu ketika saya set itu pasti ada yang pasti nggak bisa presensi selalu ya. Makanya di pertemuan pertama dan kedua itu saya matikan ya. Saya capek juga kalau ada kayak gitu, tapi maksud saya ya kenyataannya seperti itu. Sistem nggak bisa, maksudnya sistem itu sudah patuh dengan kondisi ya kan. Ya kayak memang begitu ya begitu. Ya pasti nggak bisa. Kenyataan ketika saya no kan langsung yang tadi protes bisa. Ya saya nggak tahu bagaimana. Yang jelas tadi itu dengan sistem itu tadi itu gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia tidak boleh titip absen. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke, kita akan melihat bahwa mana PowerPoint-ku. Oke, jadi masyarakat akan lebih mengutamakan yang keteraturan ya. Contohnya tidak setuju sosialisme, kemudian timbul kekerasan. Sosialisme membuat moralitas dalam masyarakat menjadi tinggi. Kemudian kesadaran kolektif, masyarakat dipersatukan oleh fakta sosial, ikatan moral bersama. Masyarakat dari homogen menjadi heterogen ya. Dulu masyarakat nggak terlalu banyak, misalnya zaman dulu gitu ya, di masyarakat masih belum banyak, semuanya sama, misalnya jadi petani gitu ya. Sekarang udah macam-macam, ada yang petani, ada yang pegawai, ada yang pedagang, ada tentara, ada guru. Dulu semua sama, apalagi dulu waktu masyarakat masih di zaman primitif, yang pekerjaannya cuma hanya mencari makan ya. Ya semuanya nggak ada kerjaan ya. Kalau sudah
sudah selesai berburu dapat makanan ya dimasak ya sudah, tinggal di gua aja, tinggal di tenda mungkinnya cuma gitu, atau di gua. Nanti kalau lapar yang laki-laki cari makan gitu. Homogen ya, tapi karena kemudian kebutuhan hidup, ada yang butuh pendidikan, ada yang mungkin butuh kesehatan, nah, akhirnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, semakin heterogen ya karena kebutuhan hidup. Maka kemudian timbul kompetisi. Ini sisi negatif ya. Sisi positifnya adalah adanya kerjasama individu masyarakat dalam hidup berdampingan ya. Dengan adanya heterogen ini kebutuhan terpenuhi dan tingginya moralitas ya. Ini yang kemudian dinamakan sebagai evolusi masyarakat. Karl Marx tadi itu yang masalah konflik tadi itu adalah filsafat materialisme dialektika, dasar teori dalam landasan material. Marx ya sebenarnya seorang sosiologi sebenarnya, tapi karena masalah dia itu concern terhadap ekonomi, makanya kadang ada yang cenderung bahwa kadang dikatakan Marx itu lebih cocok sebagai ekonom ya. Penindasan terhadap sistem kapitalis yang kemudian yang karena terjadi adanya sistem kapitalis yang karena adanya revolusi industri. Ada yang tahu apa itu revolusi industri? Sudah saya tanyakan kemarin ya. Jadi revolusi industri itu adalah akibat yang besar-besaran karena ditemukan mesin uap ya. Jika ditemukan mesin uap, kemudian karena mesin uap itu bisa membuat mesin ya, bisa membuat mesin untuk membuat produk menjadi lebih banyak, lebih sama ya, akibatnya lebih murah dan bisa memenuhi kebutuhan. Dan untuk memperkerjakan mesin ini akibatnya butuh banyak orang ya, sampai kemudian karena hanya menjalankan mesin siapapun bisa ya, sehingga mohon maaf anak dan wanita pun juga bisa, sehingga para pemilik pabrik ya, pengusaha itu akhirnya berpikir daripada aku membayar pegawai yang orang dewasa lagi yang mahal, kita mengerjakan anak, mengerjakan bukan anak itu mesin, cuma dia hanya apa ya, mengoperasikan mesin atau mungkin membantu mesin, misalnya bungkus atau apa, mungkin bungkus pun juga hanya bagian seperti itu. Nah ini yang kemudian terjadi banyak kemiskinan ya, kemudian adanya konflik ya, karena kemudian yang punya pabrik ya atau namanya kapitalis yang memiliki modal kemudian sepertinya seenaknya sendiri gitu loh ya. Nah, kalau anak kan dibayar sedikit itu kan seneng ya, karena mungkin tidak menghidupi keluarga, beda dengan yang misalnya bapak ya, sehingga ya itu tadi ya terjadi penindasan, dibayar semenang-menang. Kalau mau melihat itu, lihat novel karangannya Charles Dickens ya, Huckleberry Finn atau Mark Twain itu, atau di film-film yang menggambarkan buru anak gitu, film kayak itulah Huckleberry Finn yang saya tahu itu ceritanya kadang juga difilmkan, itu menggambarkan bagaimana anak dijadikan pekerja ya. Masyarakat adalah seorang yang tidak berarti apa-apa. Masyarakat harus berkembang dan perkembangan ini yang disebut sebagai sejarah. Dorongan perkembangan masyarakat adalah yang menjadi dorongan sejarah, yaitu kekuatan material di dalam masyarakat. Kepentingan manusia adalah mempertahankan materi. Kapitalis tumbuh melalui eksploitasi terhadap tenaga kerja ya, dan mengimitasikan keuntungan untuk mengembangkan sistem ya. Jadi kapitalis ini berusaha supaya tetap memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Caranya ya mengeksploitasi tenaga kerja, misalnya memberi upah yang seminimal mungkin ya, sehingga keuntungannya lebih banyak, dan kemudian mengalihkan sebagian apa yang dilakukan oleh manusia diberikan kepada mesin ya. Sekarang pun kalau kita melihat ini juga sudah pelan-pelan terjadi loh di tempat kita ya, yang saya tahu yang barusan terjadi, karena mungkin kalian sudah mengalami karena sudah karena kejadian ini baru juga mungkin 2-3 tahun terakhir ya, 2-3 tahun terakhir. Contoh ya yang saya amatin adalah contoh masalah petugas tol ya, petugas tol ini mungkin kejadian cuma 1-2 tahun terakhir ini, kalian mungkin sudah kalian melihat sendiri ya. Dulu di
dulu di tol kalau kalian masuk tol mesti ada petugasnya ya. Kalian memberikan uang, kalau uangnya memang ada sisanya nanti akan memberikan uang kembalian plus ditambahi tiket ya atau karcis atau bukti bahwa sudah bayar ya. Itu ya. Sekarang hampir sudah nggak ada ya. Saya terakhir ke mana itu sampai ke Ngawi kalau nggak salah lewat tol, hampir nggak ada pegawai. Saya pernah mengamati pintu-pintu tol itu kayaknya nggak ada satu orang pun ini. Mungkin ada satu orang lagi sembunyi cuma ngawasin kalau ada mobil bermasalah gitu ya. Tapi ini sudah berapa orang yang dikerjakan seperti itu. Padahal dulu itu sampai ada tokoh yang jadi tokoh iklan dan sekarang jadi anggota DPR itu, Almatiana, yang di situ pemerannya dia sebagai petugas tol ya kayak gitu. Itu kan dulu sampai istilahnya yang petugas tol ini dipilihkan ya, kalau cewek itu yang cantik-cantik gitu. Sekarang nggak ada itu, sudah nggak ada. Berapa orang yang, dan saya dengar yang mereka ini yang kalau sudah tua ya disuruh pensiun ya, yang muda mungkin agak mudah dipindahkan ke departemen lain. Nah, tapi kalau misalnya departemen lain mungkin penuh ya mungkin nggak tahu pensiun dini atau apa. Ya ini yang kelihatan ya, kelihatan tol yang benar-benar hilang karena apa? Sudah digantikan sama mesin. Ya, gantikan mesin. Contoh lagi yang barusan juga sama 2-3 tahun terakhir kasusnya juga hampir sama. Contoh kalau kalian masuk tukang masuk lahan parkir, kalau zaman dulu ya, masih zaman dulu ya, mungkin kalian masih belum merasakan ada tugas parkir yang akan datang ke kalian ketika kendaraan kalian parkir ya, memberikan karcis ya. Kemudian ketika kalian sudah selesai kembali kendaraan, dia akan datang minta karcisnya dan kalian sambil memberikan uang kalau ada sisa seperti itu ya. Yang agak baru ini kalian mungkin sudah mengalami, kalau yang ini mungkin sudah jarang ya. Untuk kalian masuk ada petugasnya yang di depan ya, ada petugasnya yang depan ya, mencatat nomor polisinya, diketik kayak gitu ya. Kemudian keluar brand-brandannya ya, kalian tinggal ambil, situ ada ya, masih ada petugasnya kayak gitu. Kemudian ketika kalian selesai ya, kalian keluar, di depannya masih ada kayak outlet gitu, kalian berikan karcisnya, dia ngetik ya, kemudian ketahuan berapa lama kalian parkir, langsung ketahuan jumlahnya, dia bilang berapa, kalian berikan uang ya, mungkin diberikan sisa terus berikan bukti, selesai. Berarti masih ada 2 orang itu ya, di pintu masuk, kemudian di pintu keluar. Sekarang belum sampai sekarang ya, masih agak jauh sedikitnya. Itu yang depan ini hilang ya. Kalian masuk tinggal tekan tombol merah ya, kemudian keluar karcis ya, memang nggak ada nomornya di situ, nomor polisi ya, kalian ambil ya, sudah nggak ada orang ini, sudah nggak ada ya. Dulu masih ada orang entry ya, keluar ya, terus kemudian kalian parkir, kemudian selesai kalian keluar, masih ada outletnya itu, masih ada orang itu, masih ada orang ya, kalian berikan karcis, langsung ketahuan berapa lama kalian sudah parkir itu, karena masih ada. Sekarang yang paling baru ini, sebenarnya nggak paling baru ya, sudah saya mengalami sudah mungkin setahun yang lalu itu ya, yaitu contohnya di Citu kalau nggak salah ya, di Citu waktu itu saya jaga pameran ya, itu berarti sudah hampir setahun lebih itu ya, setahun setengah, hampir 2 tahun ya. Itu di depan biasanya itu sudah standar, kita nekan tombol keluar karcis ya, kemudian saya keluar ya, ada peringatan supaya saya membayar di OVO gitu ya. Saya pedulikan Pak, saya hiraukan karena saya yakin pasti ada solusi, maksudnya ada suatu backup di sistem sana, kepepet loket apa yang bisa membayar. Tapi apa yang terjadi ketika saya keluar, nggak ada loket itu, nggak ada petugasnya semua, nggak ada petugasnya ya. Dan saya termasuk orang yang mokong karena ternyata saya lihat semuanya sudah bayar sendiri, jadi ya saya tolak-tolak nggak ada lagi petugas. Untung ada petugas lagi ya mungkin karena ya itu tadi saya bilang ya, saya bayar ke dia, baru kemudian dia otak-atik di sistem di situ, baru kemudian buka ya. Berikutnya apa? Setelah kan hampir saya jaga pameran beberapa hari di situ, setelah itu saya nggak mau repot kayak gitu, saya bayar ya, ada petugas OVO ya di dalam mallnya itu, dijaga oleh cewek gitu ya, saya bayar di situ ya, kemudian saya diberi karcis ya, kemudian saya keluar, karcis itu yang ada barcode-nya itu saya tempelkan aja di scannernya, udah buka lagi ya. Jadi
Dan saya lihat seperti saya sudah jarang lagi, mungkin satu per kemarin masih mungkin karena mongkong-mongkong kayak saya mungkin. Setelah itu mongkong-mongkongnya kapok sudah bayar. Ini berarti berapa yang berapa pekerjaannya? Cuma di OVO tadi itu. OVO pun itu bukan pegawainya, itu pegawainya OVO. Ya, jadi petugas parkir, kami perusahaan parkir tadi hampir nggak mempekerjakan orang, mengerjakan mesin. Nggak ada orang di depan, nggak ada orang di keluar juga, pintu depan, pintu masuk nggak ada, pintu keluar nggak ada. Adanya cuma petugas OVO. Pak OVO kan petugasnya pegawainya OVO, bukan pegawainya tukang parkir. Ini berapa orang yang dihemat? Banyak ini, ya. Dan apa yang terjadi? Wah, banyak pengangguran. Padahal ini kalau misalnya menggunakan sistem yang lama, masih berapa orang yang bisa ini kan eksploitasi ya, bagaimana memanfaatkan atau istilah mencari keuntungan sebesar-besarnya ya. Ini tokohnya itu Karl Marx ya. Jadi yang lama-lama itu sebenarnya Karl Marx, Durkheim, Auguste Comte ya. Ini kalau ini yang sudah ilmuwan-ilmuwan modern ya. Kita akan melihat lebih detail lagi di minggu depan ya, ini konflik kristis dan struktur fungsional, atau lebih tepatnya pekan depan kita akan belajar ilmuwan sosiologi. Ya, sekarang kita akan melihat konseptualisasi sosiologi komunikasi. Apa sih konsepnya dari sosiologi komunikasi? Kita melihat bahwa sosiologi komunikasi perspektifnya sama dengan kayak kajian sosiologi, yakni pada aspek manusia. Jadi kajiannya tetap manusia, ya, manusia. Sama, saya bilang kemarin di pertemuan sebelumnya, yang diteliti ya manusia, tapi bukan secara fisik, tapi manusia sebagai makhluk sosial. Jadi yang dilihat ya lingkungan individu, kelompok, masyarakat, budaya. Jadi maksud manusia ini adalah makhluk yang multidimensi, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Ini yang menjadi kajian dari sosiologi komunikasi. Dalam konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi satu dengan lainnya. Makanya kemarin saya tanya, ada nggak manusia yang tanpa membutuhkan manusia? Kalau zaman sekarang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ya. Sekarang kita semakin tergantung karena pada dasarnya kita di sini nggak mau memenuhi kebutuhan masalah makan aja lah. Kalau di desa misalnya mereka masih petani, mereka masih menanam padi, beras masih bisa dimakan. Untuk misalnya sayur masih nanam ya, masih nanam sayur-sayuran untuk misalnya untuk jangannya itu masih ada, klowe nangka atau apa masih ada, lombok kayak tomat sayur-sayuran. Kalau mereka tinggal hidup seperti itu tuh bisa, tapi di kota untuk makan aja kita sudah tergantung sama orang lain ya. Beras itu nggak tahu siapa yang nanam, mungkin orang Vietnam bukan orang Indonesia. Kita belinya aja melalui pedagang, entah pedagang yang keberapa, dari pengimpor, distributor besar, agen, kemudian pengecer ya kan, toko ya, seperti ini butuh banget ya. Sudah belum lagi masalah yang lain, butuh lagi yang lain. Maka di sini kita lihat bahwa tindakan awal dalam penyelesaian fungsi-fungsi sosial dan berbagai kebutuhan manusia diawali oleh dan dengan melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial artinya ya berhubungan antara satu manusia dengan manusia lain yang saling berinteraksi. Seperti tadi saya bilang, saya butuh beras, interaksi saya ya ke toko tadi itu ya. Toko kayak Alfamart, Indomaret kan sekarang ada beras, belum lagi, atau mungkin toko biasa, atau mungkin agak besar yang kalau istilah di Surabaya namanya agen ya, kayak gini. Ini sudah interaksi ya, interaksi hanya memenuhi kebutuhan beras saja, nasi ya, belum kebutuhan yang lain ya. Aktivitas interaksi sosial dan tindakan komunikasi itu dilakukan baik secara verbal, non-verbal maupun simbolis. Jadi ketika berinteraksi dengan manusia lain, kita melakukan komunikasi baik verbal itu menggunakan bahasa ya, menggunakan ucapan seperti saya ini ya, itu namanya verbal. Ada yang non verbal ya, non verbal itu tanpa suara ya, tanpa suara, seperti saya mengeringkan badan atau memberikan simbol-simbol. Nanti kita belajar lagi lebih detail ya tentang komunikasi non verbal. Atau simbolis itu tulisan ya, simbol ya, menggunakan tulisan kode-kode, misalnya komunikasi lewat WA itu kan nggak ada tuh komunikasi verbal, komunikasi non verbal pun juga nggak ada. Tapi kalian bisa berinteraksi
Pak, mohon maaf, Pak, saya bisa dikirimin aqua 1 galon. Ini alamat rumah saya, Pak. Ada nggak komunikasi verbal? Nggak ada. Non verbal, wong iki lagi ngamuk, lagi sedih, ya pengaruh juga ya. Tapi pakai simbol, ya pakai tulisan, ya. Oh paham gitu, berangkat gitu. Bahkan kemudian kita tanya, Bu, Bapak, uangnya Ibu berapa? Loh, aku di dua Pak, bukan, maksud saya nanti supaya kami siapkan apa namanya uang sisa, oh begitu, sampai kayak gitu ya komunikasinya ya, komunikasi yang dilakukan secara interaksi ya. Kebutuhan akan adanya sebuah sinergi fungsional dan akselerasi positif dalam pemenuhan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian melahirkan kebutuhan adanya norma-norma dan nilai-nilai sosial, ya. Karena tadi itu ada interaksi, kemudian kita timbul norma-norma dan nilai-nilai. Contoh yang paling yang gampang itu akhirnya misalnya uang. Uang itu sebenarnya sudah juga nilai. Ini 100 ya, modelnya begini. Ini 1000, besaran 1000 loh ya. Ini nilai yang sudah kita anut ya. Nah, berarti nilai lebih besar banding 100. Oh ya gitu dah gitu ya. Ini karena 100, padahal kalau kita melihat uang itu misalnya kita samakan ukurannya sama. Biaya untuk membuat uang itu semuanya sama mungkin ya. Tapi kenapa kok ini dinilai 1000, ini dinilai 2000, ini dinilai 100.000 ya kan, itu sudah kita kesepakatan nilai ya. Sehingga apa? Itu yang kemudian, ini contoh yang tadi itu ya, norma, dan kita akan lihat pelajaran lebih detail nanti adalah norma-norma dan nilai. Ini contoh nilai yang sudah kita anut. Ya sudah, ya itu yang kemudian kita anut. Misalnya, gue koyok ngene gak penting ya, gak bisa. Orang sudah pakai itu, bahkan mohon maaf Pak, ini uangnya lama, ini sudah nggak berlaku. Waduh, loh ini uang ini sudah saya simpan ini. Sekarang saya ada kebutuhan baru saya ambil gitu. Waduh, nggak bisa terima. Nah, ini berarti sudah nilainya sudah kayak gitu. Ini sudah nggak laku, sudah nggak berlaku, sudah nggak mau tahu saya gimana. Ya mungkin harus ke Bank Indonesia untuk menukarkan ya. Tapi juga ya saya yakin Bank Indonesia juga punya punya tenggat juga. Jadi yang mau bisa ditukarkan maksimal yang cetak tahun berapa gitu. Yang lama banget mungkin ya nggak mau diterimakan ya. Ini contoh ya, yang mampu mengatur tindakan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya sehingga tercipta keseimbangan sosial dan tatanan sosial dalam proses kehidupan di masyarakat. Ini ya, jadi kita sudah lihat tadi ya bagaimana kemudian timbul sosiologi komunikasi ya. Kalau kita lihat di sini, bahwa kita itu manusia sosial berinteraksi dengan manusia yang lain, dan interaksinya itu bisa verbal, non verbal, dan simbol. Nah ini kemudian timbul yang dinamakan komunikasi ya. Yang kalian mungkin sudah mempelajari di proses komunikasi akan tahu seperti itu. Dan ketika melakukan interaksi ini ya tentu supaya teratur, supaya enak, seimbang, dan macam-macam, nyaman, bahagia, ya ada norma, ada nilai. Contoh yang sepele tadi itu masalah kita beli tadi itu beras itu ada nilai dalam misalnya uang, dan misalnya di situ ditentukan misalnya beras 1 kilo 10.000. Tapi kenapa telur 1 kilo kok bukan 10.000? 25.000 misalnya, 23 sekian yang 22.500 terakhir saya beli kayak gitu. Ini kenapa beda telur 1 kilo tapi kok harga seperti itu? Ini masyarakat sudah membuat tatanan juga. Tapi juga saya mungkin tatanan itu berubah, maka tatanan itu ya dinamis juga. Contoh sekarang Lombok. Lombok 1 kilo berapa ketua kelas? Ada yang ke pasar? 15.000 mungkin Pak. Berapa? Gak dengar? 15.000. Oh, kamu beli di mana 1 kilo Lombok 15.000? Ini kemurah 100. Gak tahu Pak. Hanya Pak. Gimana nih, gak pernah belanja bantu bunda ini ya, Rizky ini. Iya Pak, gak pernah. Tadi ada yang jawab tadi, siapa? Suara cowok tadi saya ingat. Tapi Lombok lagi mahal Pak. Iya, makanya bukan Pak, 15.000. 100 lebih Pak. Oh kan, ini lo malah cowok tahu pasar ini. Kamu bantu atau pernah belikan orang tua atau ibu tak? Saya beli sari teli Pak biasanya. Berarti kalau kamu disuruh ke pasar nggak mau atau nggak mau ini membelikan belanjaan bunda?
Bukan nggak mau Pak, tapi jarang. Ini siapa ini? Muhammad siapa ini? Ini mau apa namanya? Belanja ini. Lombok sekarang normalnya berapa 1 kilo ya? Mungkin rezeki 15.000 aja masih kemahalan, kalau nggak salah sekitar 5.000, 10.000 sekilo. Sekarang berapa ya? 150.000 kalau nggak salah. Anggap aja 100.000 lah. 100.000 Lombok lebih mahal dibanding sapi 1 kilo. Sapi 1 kilo daging sapi cuma berapa, 60.000 ya. Ini norma yang juga berubah, nilai-nilai juga berubah ini. Tapi ya nanti juga akan turun juga Lombok ya. Saking murahnya ada yang sampai tidak dipakai, tapi kemudian busuk sampai kemudian dijadikan apa, bubuk Lombok ya, hanya dijemur kemudian ditumbuk saking murahnya waktu itu. Tapi mahalnya nih ngalahkan harga harga daging sapi. Yang memeliharanya mungkin lebih susah. Lombok paling merawat ya, menumbuhkan Lombok mungkin sekitar beberapa bulan, sapi sampai beberapa tahun ya. Oke, kita kembali. Ini contoh ya teman-teman, asik ya kalau belajar sosiologi gini nih, keren banget ya. Saya suka ya, karena ya ini contoh-contohnya kita bisa merasakan sendiri bagaimana masyarakat itu sangat dinamis sekali, sangat dinamis ya, sangat dinamis. Oke, sekarang konsep-konsep sosiologi komunikasi. Ini contoh kita lihat. Sebelum itu kita pelajari konsep dulu sosiologi. Tadi sudah saya tanyakan, kalau sudah menjawab dengan benar, ilmu yang pelajari struktur, ya, kemudian fungsi dan prosesnya, termasuk perubahan sosial ya. Jadi sosiologi sebenarnya cuma mempelajari 3 gampangannya ya: struktur, fungsi, dan prosesnya perubahan atau dampaknya ya. 3 ini ya. Maka di sini akan melihat bahwa elemen dasar struktur sosial itu ya, ada institusi ya, insya Allah di pekan-pekan berikutnya nanti kita akan belajar lebih detail. Ada institusi, ada peranan, ada status sosial, ada kelompok ya. Maka di pertemuan kedua kita kemarin belajar, kemudian sampai kita belajar namanya makrososiologi sama mikrososiologi. Maksud saya akan berhenti di situ bahwa kajian sosiologi itu memang tetap akan kelompok manusia ya, artinya bukan manusia secara individu, manusia yang akan berinteraksi dengan manusia lain baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Ternyata di pertemuan sebelum sampai kemudian saya berikan tugas ke kalian, ternyata kelompok kecil itu pun juga bisa mempengaruhi kelompok besar. Ya, apalagi kelompok besar bisa mempengaruhi kelompok kecil. Artinya bah kecil, bah sedang, bah besar ini ternyata saling berpengaruh, karena sekali lagi manusia tadi itu berinteraksi. Dan kajian sosiologi ya nggak peduli ya, pelajari yang kecil, kelompok kecil juga kelompok menengah, kelompok besar, semuanya sama ya, semuanya sama jadi kajian. Cuma nanti akan lihat mungkin peranan sosialnya, institusinya, statusnya itu mungkin berbeda. Contoh misalnya kelompok kecil keluarga ya, kelompok besar misalnya kota, bahkan mungkin negara. Ini kelompok besar ini, tapi ternyata kecil mempengaruhi besar, besar menjadi kecil. Artinya kajiannya ini meskipun gak ada kecil besar, tapi semuanya penting ya. Ini kita lihat ya, kelompok yang lebih besar lagi ya. Slow Sumarjan mengatakan, ini adalah ilmuwan yang kita pakai pengertian sosiologinya karena memang mudah dipahami, mudah dihafalkan. Orang-orang yang hidup bersama masyarakat ya, pengertian masyarakat yang menghasilkan kebudayaan, mewujudkan adanya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Jadi orang-orang yang tadi itu di dalam kelompok, terus kemudian dalam kelompok ini kemudian melahirkan norma-norma, nilai-nilai, atau kata yang lebih luas adalah kebudayaan. Kita nanti belajar mungkin setelah UTS ya, kebudayaan ya. Jadi ketika masyarakat bersatu supaya kemudian menjalankan fungsinya, dari situ kemudian timbul yang dinamakan kebudayaan. Jangan diartikan bahwa kebudayaan itu hanya seperti kayak seni ya, upacara adat dan lain-lain. Kita akan melihat nanti di pertemuan berikutnya, kebudayaan itu luas ya. Tak hanya seperti kayak adat, seperti ritual tiwah suku Dayak, atau mungkin adu kerbau ya, atau mungkin rambu solo. Rambu solo ini pemakaman orang ya,
kemudian tabu di Sumatera Barat, atau mungkin di Jogja itu ada sekaten ya, di Bali ada ngaben atau ngaben ngomongnya, ngaben ya, kayak gitu ya. Jadi ini adalah budaya ya, budaya. Tapi nggak hanya itu kita melihat. Ya. Kita akan belajar lagi lebih detail. Budaya itu juga seperti kayak misalnya teknologi. Teknologi kok budaya, Pak? Iya, ya. Teknologi itu, kebudayaan itu pada dasarnya sekarang saya sampaikan adalah hasil karya dari manusia, gitu aja, ya. Jadi kebudayaan itu hasil karya dari manusia. Kalau sudah ada yang bikin bukan manusia, ya itu mungkin bukan budaya. Tapi selama bikinan manusia, ya berarti itu budaya. Termasuk apa? Teknologi. Ya, teknologi kayak misalnya internet itu juga budaya. Masa ini internet budaya? Iya, karena memang internet buatan manusia. Saya yang lahir tahun 70-an, sekolah tahun 80-an, kuliah tahun 90-an, merasakan bahwa sampai saya lulus kuliah belum ada namanya internet. Tapi kalian mungkin mulai kecil sudah mulai kenal internet ya. Saya kenal baru kerja itu. Itu pun gara-gara saya kerja di perusahaan besar di SCTV. Bagi sebagian besar orang baru mengenal internet itu mulai di atas tahun 2000. Ya, saya sudah kenal sebelum tahun 2000. Mungkin tahun 2010-an ketika internet sudah murah. Tahun 2000-an hanya orang-orang tertentu aja yang mungkin geek atau perusahaannya memang butuh internet, karena untuk koneksi internet selain lambat juga mahal ya, karena menggunakan modem audio yang cuma kecepatan 28,8 kbps. Kecepatan cuma itu 28,8 kbps. Sekarang ditawarkan 10 Mbps, 8 Mbps, yang 8 Mbps sudah lemot ya, 20 Mbps ya. Bahkan padahal 1 Mbps itu sekitar 1024. Kalau kecepatan saya dulu internet cuma 28, 100 saja lah nggak sampai. Sekarang 1 Mbps bagi kalian lemot. Ya, kita akan belajar lebih detail lagi nanti. Nah, ini contoh ya. Telematika ya, telekomunikasi, media dan informatika atau telekomunikasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan pesan dalam bentuk elektronik. Ini juga budaya ya, juga budaya. Dan sekarang kita sudah hidup yang sudah apa ya, sudah tidak hanya teknologi biasa, tapi istilahnya teknologi yang semuanya menggunakan internet ya. Maka ada istilah baru namanya IoT. Saya pernah memberikan seminar tentang IoT dan saya tunjukkan bahwa masyarakat itu sebenarnya sekarang mau tidak mau sudah semakin tergantung dengan internet. Memang belum meledak, belum meledak. Tapi sebagian kita sudah merasakan. Contoh ya nih, sekali lagi enak kalau ngajar sekarang. Kita kuliah daring ini. Betapa kita tergantung dengan internet. Gak ada internet, sudah nggak ada kuliah daring, sudah kuliah offline nggak ada, kuliah online juga nggak ada, ya. Terus kemudian lagi yang baru sekarang, presensi, ya. Karena ini kita daring ya. Tapi kalian misal offline pun ya, kayak saya dulu terakhir di perusahaan yang paling terakhir ya, terakhir sebelum kemudian saya resign itu dulu presensinya ya pakai apa, sidik jari ya, kayak di kampus itu ya, atau mungkin wajah bioritmik. Sekarang ketika di perusahaan saya yang terakhir itu presensinya pakai internet, pakai HP ya, pakai HP. Tadi saya datang ya nggak perlu harus di tempatnya presensi itu, pokoknya selama di kantor kita di kampus ya, di kampus itu saya nyalakan aplikasinya, kemudian keluar kayak kamera itu, saya lihat apa, saya selfie. Nanti ada kode ya, jadi kayak kotak wajah kita dipaskan itu, nanti sampai tulis warnanya kotaknya itu yang mengelilingi wajah kita warnanya hijau. Kalau warna nggak akan bisa presensi, kemungkinan kita masih jauh dari lokasi kantor kita. Kalau kuning itu mungkin masih belum ya, pas kemudian hijau baru kita tekan, langsung kita sudah dianggap presensi. Ini contoh sepele ini, sudah saya lakukan ya. Terus kemudian contoh lagi dulu misalnya ya, kalau saya mengajukan izin cuti, saya harus datang bikin surat ya. Sekarang saya tinggal ada aplikasinya ya, sistem informasi, tinggal request, nanti sama bosnya dilihat, di approve atau enggak. Loh, memang ada ya, saya sudah menjual aplikasi itu untuk Pelindo 3 yang di Perak itu sudah berapa tahun yang lalu ya, sudah hampir 10 tahun yang lalu itu sudah menggunakan internet kayak gitu. Sekarang apalagi ya, memang belum sampai benar-benar. Kalau yang di video yang saya tunjukkan itu misalnya di kulkas ya,
Kulkas itu sampai tahu misalnya telur kita habis itu bisa memberitahu ke kita, ya. Kemudian bahkan mungkin bisa mengorder ke toko, ya, toko-toko yang siap untuk toko pembelian online, sehingga langsung dilayani. Terus kemudian contoh lagi misalnya kita tahu bahwa cuacanya panas, itu langsung bisa mengetahui secara otomatis, kelihatan oh nanti ada hujan atau apa, ya. Pokoknya istilahnya ini IoT, Internet of Things, ya. Oke, komunikasi dapat didefinisikan sebagai interaksi sosial melalui pesan-pesan, ya. Bagi yang sudah kuliah atau mungkin sekarang ambil kuliah proses komunikasi, kita melihat bahwa kita belajar seperti ini, ya. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi kalau kita melihat komunikasi, ya hakikatnya adalah proses penyampaian pesan, ya. Pesan itu bisa banyak hal, ya, bisa ide, bisa perasaan, bisa permintaan, bisa perintah, ya, bisa informasi. Yang kemarin kita sudah belajar untuk yang di proses komunikasi dari seorang yang menyampaikan pesan yang dinamakan komunikator atau sender, kemudian yang diterima oleh komunikan atau receiver, ya. Kemudian receiver ini bisa bertindak sesuai dengan pesan tadi, mungkin ya bisa menolak, bisa patuh, bisa menjalankan, atau mungkin masih belum jelas, mungkin dia akan memberikan reaksi lagi, ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika manusia butuh manusia lain, mereka melakukan interaksi. Interaksinya ini adalah komunikasi. Dan untuk komunikasi ini ada prosesnya, yaitu penyampaian tadi itu pesan, ya. Contoh misalnya sepele aja masalah tadi itu beras, ya. Saya ke toko, ya. Mungkin tokonya juga kayak zaman dulu yang ada petugasnya gitu, ya. Terus kemudian, Pak, Bu, Mas, Mbak, saya mau beli beras. Ya, beri beras yang mana kan, di depan. Kalau di agen masih, yang di toko agen masih ada contoh-contoh beras yang ini gitu, atau mungkin sempat yaitu tanya ini berapa harganya, jadi komunikator ya saya, terus kemudian dijawab petugasnya, oh yang ini harganya ini, dia jadi komunikator, saya jadi komunikan. Tapi kalau yang itu, oh ini, sampai kemudian misalnya deal, oke, saya setuju, sekarang beli, berarti berapa kalau saya beli 2 kilo, dihitung misalnya. Ini contoh semuanya adalah proses komunikasi. Nah, kemudian kita gabungkan, ya, dari tadi kita belajar komunikasi, kemudian kita sekarang belajar komunikasi, atau kita lihat tadi bagaimana prosesnya sosiologi, sekarang prosesnya komunikasi, kemudian satu, yaitu sosiologi komunikasi, ya. Makanya di pertemuan ini tadi saya bilang bahwa kita belajar tentang lahirnya atau sejarah lahirnya sosiologi komunikasi, mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, ya. Manusia tadi dengan manusia lain berhubungan yang dinamakan interaksi sosial, ya. Dalam interaksi sosial ini yang terkait dengan interaksi sosial itu kita pelajarin, ya, kita pelajarin. Khususnya adalah interaksi komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media, ya. Contoh lihat di gambar ini, ya. Contoh gambar ini, ya. Ini kira-kira di mana? Tulisannya kayak tulisan Jepang, ya. Di Jepang misalnya dia lagi menunggu lampu menyala, lampu lalu lintas menyala, kan masih merah, ya. Ini mau nyabrang. Nah di sini ada banyak informasi nih, ya. Apa ini nggak tahu, ya, tapi ada tulisan DAC, ini kemungkinan iklan-iklan, ya, iklan-iklan, bahkan ditembak di kacanya gedung ini, ya, kayaknya ditembak seperti ini, informasi, ya. Jadi bagaimana interaksi komunikasi yang dilakukan dengan media, kajian sosiologi yang pertama, interaksi komunikasi yang dilakukan lewat media. Kalau tanpa media, ya seperti saya dengan istri saya yang di rumah, saya dengan anak saya, tapi menggunakan media, saya dengan kalian ini, ya. Saya dengan kalian ini menggunakan media, yaitu apa? Media internet. Ini namanya media. Bentuknya apa? Aplikasi Google Meet, ya. Tapi yang lain mungkin saya mendengarkan informasi dari radio, ya. Atau kalian mengirim WA, ya, ke teman kalian atau ke ketua kelas, aku kok gak iso presensi, ya, tolong cek apa iso presensi apa enggak kok. Nah, ini juga bukan menyindir, ya, ini contoh, ya, melakukan interaksi dengan menggunakan media, ya. Tapi kalau langsung bisa jamil dengar suara saya tanpa yang lain, tanpa ada bantuan yang lain, itu berarti tanpa media.
Kemudian kedua, kajian sosiologi yang dilihat apa interaksinya. Yang kedua adalah perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media. Jadi kan tadi sosiologi kan struktur, fungsi, dan perubahan. Lah, yang kita pelajarin, kalau sosiologi kan perubahan semuanya ya. Yang kita pelajarin ini yang sosiologi perubahan yang diakibatkan oleh komunikasi. Ya, yang diakibatkan oleh komunikasi. Tentu komunikasi yang tadi ini, yaitu yang menggunakan media, yang nomor satu, ya, efeknya, ya. Contohnya apa misalnya? Contoh misalnya, waktu kita lebaran, ya, waktu kita lebaran, zaman dulu, waktu saya masih kecil, ya, saya akan datang ke rumah orang ya, apalagi misalnya masih kerabat gitu ya, datang, kemudian saya minta mohon maaf gitu ya, meskipun jauh ya, masih jauh. Ibu saya kelahiran Probolinggo, bapak Jember ya, lebaran itu kita sampai ke sana. Sekarang belum sampai sekarang ya, agak lama. Kemudian timbul namanya surat atau surat lebaran atau kartu lebaran namanya ya. Kita mengucapkan mohon maaf gini, saya nggak bisa hadir, tapi lebaran ini telah mewakili saya. Dikirim. Sekarang itu nggak ada itu kartu lebaran, adanya WA ya kan, mungkin ada menggunakan video conference ya. Ini contoh. Apakah ada dampaknya? Ya jelas sih ada dampaknya. Yang terasa pengurangan pegawai di kantor pos. Kita kantor pos dulu banyak Pak pos sampai penuh, sampai saking puncaknya kalau misalnya saya ngirim surat kartu lebaran itu besok lebaran, sekarang ngirim itu mungkin baru bisa terima dua minggu lagi. Tapi kalau saya ngirim agak jauh, seminggu atau 2 minggu sebelum lebaran mungkin bisa sampai masih normal. Itu pun katanya petugas lebaran nggak boleh cuti, semuanya masuk. Petugas, maksudnya petugas lebaran bukan petugas lebaran, petugas kantor pos ya, gitu ya. Contoh ini pengaruh. Belum yang sekarang ya, saya tidak akan cerita yang negatif dulu ya. Contoh misalnya dengan adanya misalnya HP ya, komunikasi menggunakan HP, ada sisi positif, tapi ada sisi negatif. Dengan HP itu mungkin bisa diinstal game ya, akhirnya apa ya, mungkin kecanduan game gitu ya. Kita nggak akan bicara lebih detail lagi, nanti saya beri kesempatan kalian untuk memberikan contoh-contohnya ya. Jadi ini yang jadi kajian di sosiologi komunikasi ya. Jadi dua tadi itu, yang pertama adalah interaksi dengan menggunakan media, kemudian yang kedua perubahan-perubahan yang terjadi karena interaksi komunikasi dengan media. Ya, ini kalau kita lihat ya, ranah kompleksitas dan objek kajian sosiologi komunikasi. Komunikasi, ada budaya kosmopolitan, budaya kota ya, ada proses dan interaksi sosial, ada proses yang terjadi di individu, di kelompok, di masyarakat, di dunia. Kemudian ada efek media massa, kemudian ada teknologi telematika. Ini yang menjadi kajian dari sosiologi komunikasi. Ya, berarti juga bisa dianggap sebagai kajian ilmu komunikasi karena sosiologi komunikasi masuk komunikasi, atau juga bisa menjadi kajian dari ilmu sosiologi karena sosiologi komunikasi juga bagian dari sosiologi, karena sosiologi komunikasi ya irisan dari ilmu sosiologi dengan ilmu komunikasi ya. Dulu saya di S1 bahkan S2 banyak juga yang meneliti ini ya, efek apa yang jadi kajian ini. Contoh yang tadi itu efek apa namanya televisi ya terhadap kekerasan anak ya. Nah, kayak gini, lihat ini anak ini lihat film kayak gini. Anak ini umur berapa ini kira-kira? Belum sekolah mungkin ya, tapi lihat film kayak gini ya, apa yang terjadi? Jadi kajian sosiologi komunikasi adalah objek sosiologi komunikasi tidak mengambil objek komunikasi secara utuh, tapi menjembatani studi sosiologi dan studi komunikasi. Jadi kajian sosiologi gabungan antara sosiologi dan komunikasi, bukan melulu hanya komunikasi. Ya, yang dibelajar, yang pernah belajar proses komunikasi atau sekarang sedang belajar proses komunikasi, itu komunikasi secara utuh ya. Tapi yang ini masih ada sosiologinya, ya ada sosiologinya. Studi sosiologi komunikasi dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial atau subkajian masalah-masalah komunikasi. Ya, jadi kalau dilihat seperti ini, ya,
kajiannya ada studi media, ada dampak media perkembangan, ada teknologi ada dampak media perkembangan teknologi komunikasi. Di situ ada ilmu komunikasi, sosiologi, dan sosiologi komunikasi juga ada kelompok kecil, individu dengan individu, ada kelompok yang agak lebih besar, mungkin keluarga, ya, atau mungkin kelas, atau mungkin kampus, atau tetangga, kemudian masyarakat, mungkin kota, negara, ya, ada yang mungkin dunia secara keseluruhan dan segala interaksinya. Nah, ini kompleksitas studi sosiologi komunikasi, ya. Sosiologi komunikasi ada budaya, ada sosiologi, ada hukum, ada ekonomi, ada negara, ada teknologi. Yang nanti kita pelajarin nanti di budaya kita belajar, sosiologi jelas di pertemuan berikutnya, ya. Di hukum agama ya, sedangkan ekonomi mungkin nggak terlalu. Negara tidak, tapi teknologi ya, teknologi nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan sebelum UAS. Ini adalah studi sosiologi komunikasi. Ya, studi sosiologi komunikasi interdisipliner ya, tidak hanya satu ilmu, ada komunikasi, ada psikologi, ya, ada administrasi, ada antropologi, ya, ada psikologi, ya, ada ekonomi, ada budaya. Ya, setiap bidang ilmu dalam rumpun ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia. Jadi ya ilmu sosiologi semua ya di pertemuan berikutnya kita belajar bahwa ya juga interdisipliner kita butuh, ya. Bahkan yang nanti yang mengembangkan ilmu sosiologi komunikasi tidak hanya ilmuwan sosiologi, tapi juga dari berbagai ilmuwan, bahkan ilmuwan teknik, ya, ilmuwan fisika juga memberikan sumbangan terhadap ilmu komunikasi, ya. Ini kajiannya ada, kalau materialnya tetap manusia, tapi manusia bukan secara fisik, ya, tetapi secara interaksinya, ya. Sedangkan studi kajian formalnya adalah proses komunikasi, ya, proses sosial dan proses komunikasi interaksi sosial, telematika dan realitasnya, efek media dan norma sosial baru, perubahan sosial dan komunikasi, masalah sosial dan media massa, cyber community, aspek hukum dan bisnis media. Ini yang kita akan pelajarin, ya, setelah kita akan belajar dulu tentang sejarah sosiologi, ilmu sosiologi masuk di dalam sosiologi komunikasi. Ya, jadi demikian pertemuan hari ini. Ya, waktunya sudah habis mungkin. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tokoh-tokoh atau lahirnya sosiologi. Ada yang mau ditanyakan dengan materi hari ini? Pak Yusuf ada tugas nggak? Anaknya ada tugas apa enggak? Ketua kelas? Kenapa Pak? Anaknya ada Kayaknya enggak. Ya, Karena kan imunisasi. kenapa Rizky? Karena dosennya lagi vaksin. Loh, tugas nggak ada hubungannya dengan vaksin. Sekarang tak berikan langsung vaksin kan? Nggak, sementara nggak dulu, ya. Makasih Pak. Nanti aja, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan siang ini. Saya harus cepat-cepat ke puskesmas dekat SMA 17 sampai di berapa itu, belakangnya SMB berapa itu, 35 atau berapa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin perkuliahan pagi ini. Saya mohon maaf mungkin kalau ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita pelajarin pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.